Oke, baik. Tadi linknya sudah saya berikan ya untuk dijalankan di Google Colab. Tapi sekali lagi sebenarnya sih saya menyarankannya lagi ya kalian coba-coba juga di lokal. Nanti ada satu sel yang kemudian hanya bisa dijalankan di komputer kalian. Nah, kita GPU programming sebenarnya kalau natifnya gitu ya, natifnya tuh lewat C++. Lewat C++, terus ada namanya CUDA Toolkit. Nah, cuma karena kita memang dari awal bahasnya Python dan saya pikir udah jarang ya. Kalau project di dunia nyata juga jarang sih kemudian perusahaan yang pakai C++, hanya perusahaan yang besar banget untuk project yang kemudian besar banget. Jadi ya paling 1% lah project yang masih pakai C++, yang lainnya ya biasanya kalau nggak pakai Python atau pakai Java kayak gitu. Nah, jarang kemudian pakai C. Java juga makin jarang sekarang. Oke, nah pertama-tama mungkin yang perlu saya terangkan adalah instalasinya dulu, karena instalasinya agak tricky, nggak kayak biasanya. Jadi pertama-tama saya perlu jelaskan bahwa ada syaratnya kalau nanti mau menjalankan ini di komputer kalian, baik di laptop maupun di PC. Kalian harus punya graphic card NVIDIA. Jadi kalau graphic card-nya misalnya AMD, atau Intel atau graphic card yang lain, maka dia tidak support, apalagi kayak Mali gitu, GPU-nya kayak di HP itu nggak bisa. Jadi hanya graphic card yang NVIDIA. Jadi kalau misalnya kalian lihat di laptop kalian ada tulisan NVIDIA-nya dan lain sebagainya, itu baru bisa menjalankan secara lokal. Nah, tapi nanti sebenarnya bisa juga sih dijalankan di Google Colab. Dan menariknya nanti si Google Colab cukup generous, cukup berbaik hati dalam memberikan resources GPU-nya. Bisa dijalanin sampai 10 jam dan nanti jumlah core-nya agak banyak gitu. Nah, itu gratis. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak bisa. Cuma saya perlu nerangin juga kemudian gimana cara menginstalnya di lokal, karena ini agak tricky ya. Nah, ini saya kasih link waktu saya jelasin di grup Data Science Indonesia di Facebook. Nah, saya klik dulu linknya. Jadi saya pernah share karena ini dulu saya instalasi ini juga ini ya bikin bikin riwah juga. Nah, kalau saya nerangin Windows saja ya, kalau Linux saya asumsikan kalau pakai Linux berarti udah advance, berarti udah ngerti sendiri. Pertama-tama jangan install kudanya dulu. Jadi kalau untuk GPU programming tuh kita butuh ini ya, apa itu library namanya CUDA sama CUDNN. Nah, tapi pertama-tama lihat ini dulu nih, link yang ini nih, link yang ini nih. Nah, link yang ini. Nah, lihat link ini dulu. Nah, nanti ada kaitannya sama deep learning. Kalau lain waktu kita ketemu lagi ngebahas deep learning. Nah, kita lihat di sini dulu. Disesuaikan di situ dulu. Jadi, kalau itu diklik ya, sebentar. Saya klik dulu. Sini. Nah, ini. Nah, ini kemudian scroll down ke bawah ke bagian, sebentar. Ada tabel dia, sebentar. Nah, tabel ini. Nah, kalian lihat perlunya tabel ini. Bukan yang ini, satu lagi, sebentar. Nah, ini, tabel ini. Nah, ya ini tabel ini. Jadi, sebelum kalian pergi ke website NVIDIA untuk menginstal kudanya, kalian pergi ke tabel ini dulu, yang linknya tadi ya, dari Facebook saya. Nah, terus kita harus menyesuaikan nih. Nah, karena ini harus precise kayak gini. Jadi, kalau kita nanti mau pakai TensorFlow misalnya 230, ya, nah, tergantung nanti. Kalau Python versionnya sih nggak terlalu ngaruh ya. Ini minimal sih, minimal version. Ini 3.5 sampai 3.8. Jadi pakai yang 3.6 pun nggak ada masalah. Misalnya 230. Nah, yang perlu kita lihat kalau ini nggak ada masalah juga. Nah, nanti saya terangkan. Yang paling penting lihat ini. Nah, karena nanti di websitenya si NVIDIA kita bisa milih yang versinya lebih baru dari ini. Tapi kalau kita install itu nanti kudanya nggak jalan. Jadi tahap 1 ya, install Visual Studio yang versi community ya, itu gratis. Visual Studio community. Nah, ini bisa pilih yang terkini nggak apa-apa nih. Ini latest nggak apa-apa. Kenapa latest nggak apa-apa? Karena terakhir dari Microsoft dia punya sistem Visual Studio-nya itu
Kalau diinstal yang terkini, maka compiler dari versi sebelumnya semua ada. Jadi nggak ada masalah install itu. Yang kedua adalah ini, pergi ke, nah ini saya kasih linknya, pergi ke website NVIDIA untuk, ini dicatat dulu nih, versinya dicatat, CUDA-NN 76, CUDA 10.1 gitu ya. Nah kemudian, bentar, mana tuh, Ctrl 1, nggak mau. Bentar, Ctrl 2. Nah, ini. Kemudian pergi ke sini nih. Nah, websitenya NVIDIA untuk kemudian mendownload CUDA dan CUDA-NN-nya yang versi tadi. Nah, 10.1 sama 7.6. Nah, ini kan bisa pilih misalnya Windows. Nah, ini biasanya apa itu? Harus ini dulu, harus login dulu seperti itu. Nah, begitu pula juga yang di sini. Nah, ini yang CUDA-NN-nya juga gitu. Nah, tapi dia biasanya minta registernya gratis kok. Dia ada isian cukup panjang. Nah, ini kan terlihat di sini CUDA-NN-nya tadi kan 7.6 ya. Tapi kalau versinya nih banyak yang udah lebih terkini ya, sampai 804. Jadi itu. Ini agak tricky tapi worth it sih kalau udah terinstall, enak rasanya gitu. Nah, jadi setelah itu install Visual Studio, NVIDIA-nya, baru kemudian TensorFlow kalau mau. Tapi TensorFlow kita nggak dipakai di kuliah yang hari ini. Tapi kalau misalnya ingin belajar deep learning, selanjutnya, nah baru tahapan terakhirnya adalah belajar install TensorFlow-nya. Nah, bisa lewat command prompt sih kalau mau, pip install TensorFlow minus GPU gitu. Harus ada minus GPU-nya. Kalau tidak ada minus GPU-nya, nanti GPU-nya nggak kepake gitu. Nah, itu terakhir, nah agak ribet kan. Terakhir adalah, ini juga saya baru tahu hari ini nih, ada yang baru, sebelumnya saya nggak begini. Terakhir adalah kemudian nambahin sistem variabel. Jadi kita buka itu ya, properties di My Computer. Jadi di sini misalnya ya, terus properties, tunggu sebentar. Nah, terus ini ya, apa itu advanced setting, jadi ke bawah. Nah, ini advanced system setting, ya seperti ini. Nah, terus environment variables di sini. Nah, di sini biasanya setelah kita nginstal CUDA, dia udah bikin sistem variabel CUDA-PAT sama CUDA-PAT 10.1, 2. Nah, tapi tambahin lagi ini CUDA home. Nah, itu jadi ada 3 sistem variabel tuh dipakai di situ. Nah, untuk meyakinkan nanti si library Numba-nya bisa mengakses, dia tahu ada library GPU programming CUDA di mana letaknya gitu. Nah, itu sudah saya catat di ini Jupyter Notebook-nya di Google Colab-nya, jadi nanti kalian nggak perlu ngapalin tadi itu. Nah, ini nih CUDA home sama dengan itu. Nah, ini sudah saya ketikkan di situ. Nah, itu pertama-tama tentang instalasi. Ya harus sabar, itu total instalasinya mungkin bisa seharian karena Visual Studio tuh lama installnya. Terus CUDA-nya kan harus register dulu, ngedownload juga agak gede. Nah, ini juga jadi catatan kalau kalian beli laptop di lain waktu harus yang ada NVIDIA-nya, kalau enggak susah nanti. Nah, deep learning jadi lama banget kalau nggak pakai GPU. Nah, terus saya akan menjelaskan apa itu sebenarnya GPU gitu ya. Nah, kan arsitektur komputer kalau kita lihat motherboard kan kurang lebih seperti ini ya. Nah, prosesor kalian kan di sini nih. Nah, ini prosesor di sini. Oke, di sini ini yang kemarin kita parallel programming lewat ini kan. Yang 8 prosesor, 4 physical, lalu 4 lagi logical kayak gitu kan di sini. Nah, kemudian ini RAM nih, memori. Nah, di sini letaknya, taruhnya. Nah, kemudian di sini kan ada nih VGA card gitu. Nah, VGA card-nya nanti bisa macam-macam, ada AMD, ada NVIDIA. Nah, NVIDIA yang kemudian support gitu. Nah, ini kalau kalian punya alat-alat lagi di sini ya, alat-alat lain lagi. Nah, oke. Selebihnya kita nggak bahas, ini bukan lagi pelajaran tentang hardware. Nah, cuma saya ingin kemudian mengingatkan bahwa komputasi tidak hanya terjadi di sini, gitu. Tapi juga kemudian ada prosesor yang ada di graphic card. Nah, prosesor ini sebenarnya lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang di CPU. Kalau di CPU kan cuma 4 gitu ya, quad-core gitu ya. Kalau di VGA card itu jumlahnya bisa ratusan bahkan ribuan ya, bahkan ribuan. Cuma bedanya nanti tidak semua komputasi yang bisa dilakukan di CPU bisa dilakukan di GPU. Nah, yang biasanya dilakukan di GPU adalah operasi linier yang di aljabar linier. Dia tugasnya untuk
display. Makanya orang-orang yang suka main game nih, cowok-cowok yang suka main game mesti tahu kalau graphic card tuh maksudnya apa, Nvidia apa. Nah, untuk yang nggak biasa main game dan nggak biasa opera-opera komputer, saya akan jelaskan apa perbedaannya antara CPU sama GPU. Nah, ini ada gambar yang cukup bagus untuk kemudian menerangkan apa bedanya prosesor di CPU dan GPU. Nah, kalau di CPU sebenarnya arsitekturnya dia terdiri dari memorinya ya. Terus ada memori namanya cache. Jadi ini memori apa itu? Sementara dia cepat sekali ya. Jadi kayak di otak manusia tuh ada ingatan singkat, ingatan lama gitu ya. Nah, ini lebih dekat ke arithmetic logic unitnya. Nah, kalau di CPU tuh biasanya paling ada 2 atau ada 4. Ryzen yang terakhir ada 8. Nah, terus ini ada control unit. Nah, kalau di GPU, nah itu mostly ALU, mostly arithmetic logic unit. Nah, dia kontrol sama cache-nya jauh lebih kecil. Nah, makanya VGA card biasanya memorinya lebih kecil kan. Kayak laptop saya itu cuma 2 GB GPU-nya. Terus kalau yang RTX misalnya yang terakhir berapa tuh? 3080 kalau nggak salah 11 GB. Tapi tidak sebesar kemudian RAM ya secara umum. Nah, itu jadi dia memang intinya mainly komputasi lalu dengan memori yang sedikit. Nah, dari sini saja kemudian kita sebenarnya sudah bisa menyimpulkan bahwa operasi matematik seperti apa yang cocok pada arsitektur seperti ini ya. Sesuatu yang kemudian datanya nggak terlalu gede tapi komputasinya banyak gitu. Jadi kan ada juga komputasinya banyak karena memang datanya banyak. Nah, tapi bisa ada juga datanya nggak terlalu banyak tapi komputasinya banyak kayak gitu. Nah, nanti deep learning adalah termasuk salah satu yang seperti itu. Nah, oke, karena nanti setiap neuron tuh dipetakan ke sini gitu, dipetakan ke sini. Nah, itu jadi ini CPU versus GPU. Ya biasanya dia untuk display sih, ya. Biasanya untuk display kalau main game, kalau kita untuk tampilan ketika nyalain komputer dan lain sebagainya. Nah, oke, terus dia untuk operasi tadi saya bilang dia tidak semua operasi di CPU dia bisa lakukan di GPU. Nah, mainly itu kayak matrix operation ya atau vector operation secara umum dia bisa lakukan. Jadi factorize multiplication itu bisa. Terus habis gitu, nah perbedaannya itu cukup jauh ya. Ini ada ilustrasi. Kalau nggak pakai paralel sama sekali, lalu di sini pakai single thread CPU, ini multi core CPU. Nah, CUDA GPU itu lebih sedikit lagi waktunya gitu. Nah, dia jadi gini tapi kalaupun nanti misalnya kalian mau pakai GPU programming, maka dia gini, komunikasi antara dia komunikasinya gini. Jadi CPU nanti ngasih perintah nih ke GPU untuk proses instruct. Terus si GPU tuh dia punya memorinya sendiri juga. Nah, ini memori RAM di komputer. Nah, ini nanti dia ada proses transfer kan dari memori yang RAM ke memori GPU. Nah, proses ini lambat. Proses ini saya bilang lambat tuh bukan berarti lambat banget ya. Lambatnya itu ya 800 MHz ya, lumayan cepat kalau dari segi ini. Tapi kalau dibandingkan komunikasi antara RAM sama CPU itu ya jauh lebih cepat. Nah, antara RAM sama GPU, memori itu lambat. Artinya apa? Artinya kalau kita punya program kayak gini ya. Nah, ini ilustrasi bagus nih tadi saya nemu di internet. Kalau kita punya program kayak gini ya. Nah, optimalnya untuk kemudian meningkatkan performa programnya sebaik mungkin itu biasanya hanya sebagian kecil dari code-nya yang kemudian kita lakukan GPU programming. Sisanya kita bisa pakai multi-threading atau multi-processing kayak yang kemarin sudah kita bahas. Nah, ini yang mana nih yang 5%-nya yang dipilih? Ini biasanya yang paling computationally intensive, yang paling kemudian banyak komputasinya di sana, rumus matematikanya riweuh misalnya dan banyak. Nah, itu bagian itu aja. Nah, kita harus lakukan profiling ya. Kemarin sudah dibahas maksudnya profiling. Berapa waktu yang dibutuhkan dari setiap fungsi yang ada di program kita, code kita. Nah, ini seperti ini ya. Secara umum itunya gitu aja sih dasar teorinya ya, cara kerjanya dari si GPU programming ini. Ini di setiap sel saya memberikan link-link untuk kalian misalnya belajar lebih detail lagi tentang hal-hal tadi.
Nah, tapi kadang-kadang agak overwhelmed juga sih, too much detail gitu ya. So anyway, oke. Nah ini kita pakai library-nya Numba lagi. Jadi dari Numba itu memang sudah ada ininya support buat CUDA ya, library dari si NVIDIA. Nah ini yang sel ini hanya kemudian mengeluarkan informasi berapa banyak prosesor yang saya punya di GPU saya. Dan dia juga kemudian ada namanya compute capability. Jadi misalnya RTX 1050 compute capability-nya jauh lebih rendah dibandingkan yang RTX misalnya 3090, most likely pastilah ya. Nah ini karena saya laptopnya adalah ultrabook ya, jadi makanya compute capability-nya lebih rendah. Nah di sini total prosesornya 384. Nah walaupun yang level rendah, banyaknya prosesor pun udah banyak di situ ya. Nah kita bandingkan sekarang kalau yang di Google Colab. Nah saya unjukkan dulu di Google Colab. Bentar, ini saya tunjukkan. Nah di Google Colab ini bisa dijalankan juga. Nah tapi saya perlu mengingatkan bahwa untuk GPU programming jangan lupa di Google Colab itu kalian klik runtime di sini ya. Terus di sini ada change runtime type. Nah ini harus hardware akseleratornya pindah ke GPU. Nah, ada TPU, Tensor Processing Unit, itu juga gratis. Nah, tapi nanti library-nya beda lagi. Jadi kita pilih yang GPU di sini terus save gitu ya. Nah, ini kalau kita ke atas. Nah, di sini lihat. Nah, compute capability dari Google Colab di sini 7 ya. 7, jadi lebih bagus malah daripada laptop saya. Dan terus total core-nya 2560 prosesor yang bisa kita gunakan gitu. Makanya kemudian deep learning dari kemarin saya pakai deep learning tuh untuk salah satu penelitian saya jalanin aja di Google Colab gitu. Nah, mumpung gratis. Nah, terus itu kalau seperti itu nanti kalau kalian tergantung ya laptop kalian lihat ada Nvidia-nya apa enggak, kalian silakan jalankan sel ini. Nah, itu kalau GPI ada Nvidia-nya dan kalian menginstal CUDA dan CUDA-NN-nya tadi benar, maka kalian bisa mendapatkan informasi ini. Berapa banyak prosesor yang kemudian bisa kalian gunakan dalam pemrograman paralelnya. Nah, ini kemudian saya ingin terangin ini. Nah, ini contoh yang sederhana saja ya. Jadi ini ada contoh sederhana untuk kemudian mengilustrasikan bagaimana kemudian kita melakukan GPU programming yang sederhana, tapi ini bisa kita modifikasi untuk kasus yang lebih rumit sih sebenarnya, karena simpelnya cuma gini doang. Jadi gini, nah ini code ini adalah modifikasi dari yang ada di internet. Code yang di internet saya tidak menemukan satupun yang langsung bisa digunakan. Itu butuh modifikasi segala macam, wabil khusus di bagian ini nih. Bagian ini. Jadi kalau yang di internet tuh nggak ada yang ngasih tahu bahwa perlu baris ini gitu. Nah jadi kalian perlu menambahkan ini dan ini ini beda-beda di masing-masing komputer. Nah karena kemudian pathnya beda-beda kan. Kalian pakai CUDA berapa, nginstalnya di mana. Nah ini disesuaikan. Jadi kita perlu satu modul OS ya untuk ngasih tahu si program kita di mana library si CUDA-nya berada gitu. Nah, kalau programnya sendiri ya, bagaimana parallel programming di GPU-nya itu dilakukan? Karena kita pakai Numba pada prinsipnya adalah JIT kan, just in time compiler, real time compiler. Cuma di sini tinggal ditambahin aja parameternya, targetnya CUDA gitu. Targetnya CUDA bukan Zebra. Nah, terus yang ini adalah fungsi yang serial biasa dijalankan di CPU ya. Nah, yang ini adalah fungsi yang sebenarnya melakukan hal yang sama ya. Dia hanya kemudian plus 1 dari setiap elemen di A ya kan. Cuma gitu doang, plus 1 dari setiap elemen di A. AI plus sama dengan 1, dia cuma gitu doang. Nah, ini ilustrasi saja. Nah, kalau seandainya nanti kalian gunakan ini di penelitian kalian, di skripsi atau di tempat kerja, pada prinsipnya sama persis. Jadi kalian tinggal ganti ini ya dengan komputasi apapun yang kemudian computationally intensif atau expensive gitu ya. Nah, cuma hati-hatinya saya kasih tahu dari pengalaman saya adalah hati-hati dengan struktur data. Biasanya kalau struktur datanya sederhana ya misalnya array,
list, tuple, terus set masih bermasalah nggak ya? Set kadang-kadang bermasalah juga sih. Boolean, integer, ini masih oke. Ini masih oke. Jadi kalau kita kemudian pakai JIT CUDA, ya pada struktur data sederhana ini biasanya nggak pernah error. Tapi begitu kita pakai struktur data frame misalnya, data frame, terus dictionary, terus apa lagi ya, sparse, matrix sparse. Nah itu biasanya nggak mau dia ngompile ke GPU. Jadi catatannya itu aja sih. Jadi silahkan disesuaikan untuk keperluan apapun nanti di dunia nyata maupun di penelitian kalian. Nah, tapi perhatikan struktur data yang digunakan. Secara umum mau ada for, ada if, ada while nggak ada masalah. Yang masalah cuma struktur data saja. Gitu. Jadi itu catatan dari saya. Jadi dari contoh ini kemudian kalau untuk yang lokal ya, ini yang sel ini nggak bisa dijalankan di Google Colab ya, karena ada 2 baris ini nih. Karena itu kan kemudian dia spesifik ke komputer lokal. Nah kemudian ini hanya lihat di sini dia array ya struktur datanya. Nah kemudian dipanggil fungsi yang ini FWNC 1 yang pertama. Nah dia berarti without GPU atau CPU ya, CPU biasa, single thread juga. Nah kemudian yang FWNC 2 yang function kedua kita pakai JIT dengan target CUDA. Nah, kalau dijalankan, kemudian kita lihat di sini, nah ini bisa dijalankan di Jupyter Notebook, walaupun sekali lagi saya nggak menyarankan kalau parallel programming dijalankan di Jupyter Notebook, kalau bisa sih di terminal, nanti akan mendapatkan performa yang jauh lebih baik. Nah, ini tanpa GPU butuh hampir 8 detik, ya, dengan GPU hanya 1,57. Nanti kalau misalnya ini lebih besar permasalahan dan komputasinya, ya jadi jauh lebih cepat lagi bahkan. Nah, itu perbedaannya bisa antara berhari-hari sama beberapa menit doang. Pengalaman saya ya, pernah misalnya clustering Wikipedia waktu itu kalau nggak salah, atau apa ya saya lupa. Tapi bedanya antara berhari-hari sama cuma beberapa menit doang gitu. Itu pentingnya kita belajar parallel programming. Ya, jadi nggak semerta-merta kemudian harus pakai komputer yang mahal, nggak juga. Karena most of the time ya kita pakai komputer tuh belum optimal, coding tuh belum optimal karena selalu pakai satu CPU doang. Nah itulah gunanya kemudian kita belajar parallel programming. Kita paralelkan, kita compile dulu kan, yang Numba JIT yang biasa. Terus habis gitu kita pakai multi-threading atau multi-processing atau bahkan pakai GPU programming. Jadi kalau saya kadang-kadang saya gabung nih antara multiprocessing sama GPU programming. Nah itu kalau dilihat di task manager 100% CPU-nya, GPU-nya juga 100%. Tapi komputernya biasanya saya kasih kipas lagi, saya kipasin lagi. Karena panas banget itu. Nah itu, jadi seperti itu. Cuma ya itu, berarti kita optimalkan banget komputernya. Nah ini itu tadi contoh sederhana ya. Nah, yang berikutnya yang contoh ini ya kita kan kemarin pakai contoh Mandelbrot ya, yang fungsi rekursif itu himpunan Mandelbrot. Nah, itu juga bisa kita lakukan di sini. Nah, ini sebenarnya sama kayak yang kemarin ya, nggak perlu diterangin lagi. Nah, yang untuk pure Python yang hanya satu CPU itu butuh 27 detik misalnya di sini. Lalu pakai JIT tapi nggak pakai GPU ya. Nah, itu udah jauh lebih cepat dari 27 detik ke 0,4 detik. Nah, itu udah peningkatan berapa 40 kali lebih ya. Nah, lebih cepat. Nah, kalau pakai GPU, nah kalau ini kan yang JIT ini nggak perlu diterangin ya karena itu udah kuliah kemarin. Nah, kalau GPU kemudian ini. Nah, kalau kalian misalnya lagi belajar kayak gini, saya kasih tips. Misalnya kalian bingung ini gimana ininya dipakainya. Kalian Ctrl+C, Ctrl+F aja gini. Nah, terus kemudian kan dia di-highlight tuh. Oh ya, berarti bedanya di sini ya kita lihat dia hanya kemudian dia melakukan kompilasi ya, compile fungsi tadi Mandel ya. Nah, tapi kemudian di sini device true, jangan lupa di sininya CUDA. Jadi bukan JIT. Jadi CUDA.JIT. Ya, kalau sebelumnya kan kalau CPU kan gini, JIT lalu kemudian no Python sama dengan true lalu nama fungsi gitu kan. Nah, kalau di sini GPU programming kita pakainya CUDA. Jadi di atas nanti kalau kalian lihat lagi importnya from Numba import CUDA gitu.
from number insert kuda, lalu kuda.jit, lalu device di sini true, di sininya adalah nama fungsi yang mau kita compile ke GPU. Nah, kemudian pemakaiannya di sini. Jadi yang manggil fungsi apa itu tadi mandel. Nah, jadi mandel GPU bukan mandel lagi. Jadi fungsinya pakai fungsi yang kemudian sudah dikompil untuk GPU programming. Udah, bedanya cuma 2 baris itu. Sisanya sama persis. Nah, tapi kemudian dengan beberapa catatan, lagi-lagi saya selalu mengingatkan data scientist untuk memperhatikan struktur data. Nah, lihat struktur datanya. Nah, di sini intinya adalah semua unsigned integer, float, atau integer. Kita nggak pakai dictionary, data frame, dan lain sebagainya. Harus di-convert dulu ke struktur data yang lebih sederhana. Nah, setelah itu ya sudah, ininya sama persis ya. Ininya sama persis, ini untuk menampilkan motherboard-nya. Nah, ini 0,02 detik. Nah, jadi 2 kali lebih cepat untuk kasus ini, bukan 2 kali ya, 20 kali lebih cepat dari yang JIT biasa. Dan kalau dibandingkan yang CPU yang biasa tanpa JIT itu udah ratusan kali lebih cepat. Bayangkan ratusan kali lebih cepat. Jadi kalau misalnya tadinya butuh 200 jam, nah itu jadi berapa itu? Jadi jauh lebih cepat banget kan? Nah, seperti itu. Nah, itu aja sih. Ini masih dasar ya. Tapi dasar ini pun sudah bisa diterapkan di banyak banyak aplikasi. Ya, perhatikan karena gini. Saya perlu jelaskan. Jadi misalnya kalian punya code seperti ini. Lalu ini ada fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3, lalu di sini mainnya ya, mainnya. Nah, terus ini prosesnya. Nah, kalian untuk melakukan GPU programming plus parallel programming, GPU parallel programming plus CPU parallel programming, itu cukup dengan merubah ya di sininya ditambah fungsi ininya, kuda.jit-nya gitu ya, terus dipanggil di sini. Untuk fungsi tertentu saja yang paling computationally expensive. Fungsi lain kalian bisa JIT biasa misalnya, atau bahkan nggak perlu kalau dia memang nggak computationally expensive. Seperti itu, jadi kalian bisa gabungkan antara multi-thread, multi-processing, dan GPU programming dalam suatu program. Nah, itulah mengapa Python jadi tenar banget. Orang udah nggak perlu lagi C++, Java gitu. Performanya udah jauh lebih bagus. Kalau kita bisa lakukan ini secara optimal, ya, wah itu performanya luar biasa. Jadi sangat cepat sekali. Nah, itulah kurang lebih itu doang sih yang mau saya sampaikan di kuliah kali ini, nggak lama-lama.